memaparkan praktik baik saya di sekolah. Izinkan sedikit apa yang saya lakukan ini. Banyak boleh. Ya, karena satu-satunya moto ya Pak, sedikit yang saya lakukan bisa berdampak lebih besar nantinya, itu harapan saya. Oke, ini Bapak Ibu, perkenalkan saya Bayu Mawar Kurum dari SMP Negeri 2 Puring Bapak Ibu, Kabupaten Kebumen. Oke, saya di sini mengambil sebuah praktik baik. Ini sebenarnya journey atau perjalanan saya selama kurun waktu dari Juli. Saya ditempatkan mendapat SK di Puring 10 Februari 2022. Jadi usia saya baru 9 bulan, belum lahir Pak. 2023. Jadi belum lahir Pak. Kurang 10 hari apa ya? Belum lahir. Ini saya mengemas beberapa praktik baik mulai dari bulan Juli sampai dengan awal November kemarin menjadi star meramu ikan di dapur beken. Nah, star ini Bapak Ibu pasti jauh lebih memahami. Ini adalah situasi, tantangan, aksi dan hasil bisa Bapak Ibu. Meramu ini saya ambil dari melejitkan. Saya senang dan cinta dengan kata melejitkan Bapak Ibu. Ya, melejitkan rapat mutu pendidikan ya di dapur beken. Nggak pakai mutu sekarang ya? Ya betul Bapak, nanti saya kronologinya akan saya ceritakan Pak. Meramu rapat mutu pendidikan di 2 Puring. Beken ini adalah branding sekolah kami yang saya buat setelah KUSP kemarin. Nah, kenapa saya masih menggunakan kata mutu di sini Bapak Ibu? Di akhirnya sebenarnya sudah kami hanya ingin mengemas karena sebelumnya 2 tahun SMP Negeri 2 Puring itu PLT Bapak Ibu. Nah, di sana 8 standar, jadi pengelolaan 8 standar kami berkolaborasi. Tapi di dalamnya kami sudah menghilangkan itu dan sudah menguatkan teman-teman bahwa program RKT yang kita susun sudah sesuai dengan raport pendidikan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, tujuannya yang melejitkan raport pendidikan SMP Negeri 2 Puring 2024 Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di hasil di 2024 nanti ANBK-nya akan meningkat di iklim keamanan sekolah. Saya mengambil yang sebelah sana Bapak Ibu. Jadi di prioritas Bapak Ibu, di prioritas sekolah kami memang menurun sekitar 2,64% di akar masalah. Setelah kami lihat di sana ada di iklim keamanan sekolah bagian dari perundungan dan pemahaman guru atau GTK tentang seksual Bapak Ibu. Itu rapat kami. Jadi di sini ini sudahlah ya. Nah ini nanti ini sekilas, ini bagian dari start S-nya. Situasinya nanti ini profil dulu. SMP Negeri 2 Puring terletak di pantai selatan Kabupaten Kebumen Bapak Ibu, sekitar 33 km dari pusat kota Kabupaten Kebumen. Saya tempuh dari rumah dengan jarak 40 km. Jadi PP 80 km. Wow, ya. Semangat. Dia di jalan. Ya, di jalan. Alhamdulillah, cuma ya jalannya ampang Bapak Ibu. Alhamdulillah ampang begitu. Hanya berapa bulan saya mengalami jalan yang lubang-lubang, alhamdulillah sudah dibetulkan. Nah, ini terus kemudian Bapak Ibu gurunya ini luar biasa Bapak Ibu, ini adalah aset kami. Artinya Bapak Ibu guru itu jaraknya ikut zonasi muridnya Bapak Ibu, dekat-dekat semuanya. Melompat, absen dari rumah bisa, presensi gitu kan bisa. Terus kemudian kita juga mendapatkan hibah atau bantuan dari APBN aset 45 Chromebook. Ketika saya datang ke sana, Chromebooknya masih di packing Bapak Ibu. Padahal saya di sekolah sebelumnya saya dapat 60. Saya di sekolah sebelumnya dapat 60, sudah kita pakai untuk pembelajaran. Di SMP Negeri 2 Puring masih utuh. Ya. Ya mungkin itu jadi. Dan SMP Negeri 2 Puring terkenal dengan prestasi di pramukanya luar biasa memang. Di sana ada sesuatu yang
luar biasa untuk anak-anak pramuka yang memang sudah digembleng di sana Bapak Ibu. Terus kemudian sekolah kami sekolah yang kecil, tidak punya lahan untuk pengembangan lagi, 18 rombel. Kurikulum yang kami jalankan ada 2 Bapak Ibu. Terus ini Bapak Ibu, mengapa saya mengambil praktik baik ini? Ini yang menjadi tantangan saya, alasan saya. Jadi saya masuk di SMP Negeri 2 Puring itu pertama yang saya lihat adalah sampah Bapak Ibu. Jadi sampah, kalau saya itu satu ruangan ini penuh Bapak Ibu. Itu sampah sekitar 15 tahun Pak. Jadi baunya luar biasa. Jadi 15 tahun tidak terjamah. Apa kata teman guru dan teman-teman penjaga itu? Baru kali ini ada kepala sekolah jalan-jalan cari sampah. Itu Bapak Ibu. Langsung dalam 2 hari kita sewa truk, dapat 4 truk besar itu kita bawa ke Dinas Lingkungan Hidup itu kita langsung kerjasama dalam waktu 2 hari. Menyewa truk lah itulah, pokoknya 3 atau 4 truk itu. Jadi kita masukkan ke dalam pasang-pasang seperti itu. Dan sampai saat ini kami juga belum punya yang khusus gitu Itu baru kami ini. Jadi di sini setiap jam istirahat kedua anak-anak kami biasakan estafet sampah Bapak Ibu. Jadi urutan membuang sampahnya ditarik langsung kita buang di sini. Nanti 2 hari sekali ada teman-teman yang mengambil dan bekerja sama dengan bank sampah di desa. Jadi kami tidak bisa mendorong sampah. Ini tantangan kami yang luar biasa. Nah ini sebenarnya rapotnya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan rapot pendidikan tahun 2023, kemampuan numerasi SMP 2 Puring mengalami peningkatan paling tinggi Bapak Ibu di antara indikator yang lain. Memang luar biasa. Dari seluruh capaian ini, numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, iklim keamanan sekolah adalah indikator dengan pencapaian terendah. Ini yang saya ambil Bapak Ibu. Jadi karakter memang yang saya ambil sambil berbenah yang lain. Nah ini munculnya kasus kenakalan remaja, mungkin kami berdekatan dengan Banyumas, mungkin satu area merokok di area sekolah, musim pandemi, anak-anaknya broken home dan lain sebagainya. Bahkan kami menangani anak pang gitu Bapak Ibu. Jadi anak kami ada yang masuk ke pang, sudah kami tangani dan lain sebagainya. Akhirnya kami menyerah, kita serahkan ke PKBM Pak. Jadi sudah dengan konsultasi dinas, sudah kami ajak masuk setelah 7 bulan merantau kemana-kemana anaknya. Kami tarik untuk belajar, tidak betah lagi. Akhirnya kita masukkan ke PKBM bulan November ini, per 1 November ada 3 anak Bapak Ibu. Di brokernya memang luar biasa. Terus yang selanjutnya, nah ini insiden perundungan, ini data ini kami dapatkan hampir setiap hari. Saya juga mengeluh, kenapa ya kepala sekolah itu setiap hari guru BK-nya itu laporannya bullying, perundungan, seperti itu. Jadi hampir setiap hari Bapak Ibu. Jadi saya itu, iya, oh pantesan rapotnya begini. Saya hanya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah ini jelas kalau perpustakaan memang kami belum memiliki Bapak Ibu, tapi kami nekat di bulan April ada akreditasi perpus yang apa ya Pak, yang bukan reguler itu. Kami nekat bersih gitu sama buku satu gudang ini, buku sudah 20-an tahun tidak terjamah. Akhirnya kami ajukan untuk penghapusan seperti itu. Jadi kami punya ruang lumayan 2 kali ini Pak. Dan insya Allah ini menjadi target saya yang kedua, literasi digital, sedang mencoba dengan menggunakan anggaran perubahan. Nah ini Bapak Ibu, aksi dari tadi start artinya bagaimana kami bisa melejitkan raport pendidikan. Jadi yang pertama kami membentuk tim anti bullying Bapak Ibu, dan yang sekarang ternyata namanya TPPK TPPK kami sudah membuat sebenarnya. Jadi ini adalah SK perubahan Bapak Ibu. Jadi kami di bulan Juli setelah review KWSP kami membuat SK tim yang alhamdulillah di dalamnya ya mirip-mirip lah, sama anggotanya sama, hanya konsideran sedikit yang berubah dan sudah kami unggah di Dapodik juga. Kami ganti judulnya Bapak Ibu. Ya jadi kita ganti judul dalamnya sudah mirip-mirip gitu aja lah, sudah nggak ini pikir panjang. Dan teman-teman tim inilah yang bergerak untuk mencoba untuk melejitkan rapot di iklim sekolah aman. Nah, langkah kami yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada bimbingan pendidikan keluarga. Kami mengundang 2 narasumber, 1 pengawas, yang satunya dari dinas sosial Bapak Ibu untuk orang tua. Untuk orang tua sekalian rapat wali siswa. Kami kemas, sosialisasi program, kami sampaikan di sini.
Nah, tata tertib anak, konsekuensi dan lain sebagainya, kesepakatan sekolah kami sampaikan di sini oleh tim 8 standar. Ini langkah yang kedua. Terus yang berikutnya ini Bapak Ibu, aksi kami sebelum ada launching Kombel gitu nggih. Kami sudah membuat Bapak Ibu, tapi jauhlah dari harapan yang diinginkan nggih. Kalau Kombel yang diharapkan itu kan ketemu terus berdiskusi tentang anak-anak di kelas, kami belum Bapak Ibu. Jadi kami itu yang pertama, dan ini kami sampaikan di Bali. Ini di sini ada nobar 3 iklim sekolah. Yang pertama judulnya sama saya menyampaikannya adalah 3 dosa besar pendidikan. Nah ini Bapak Ibu. Ruang ini juga baru Bapak Ibu. Ini belum lama, baru kemarin karena ini tadinya kandang ayam Bapak Ibu. Jadi di sini tempat ini ayam, kucing begitu nggih. Jadi kami manfaatkan karena tidak punya perpus, akhirnya kita kemas sedikit Bapak, memanfaatkan papan-papan yang tidak terpakai untuk menutup sebelah sana, kita percantik dengan stiker, dengan kanva, kita pasang LCD, akhirnya ruang ini akan menjadi bermanfaat. Ini menjadi spot, nanti ini adalah impian kami untuk menjadi area spot literasi. Ini mudah-mudahan nanti di Januari kita bisa, karena sudah dianggarkan di Arkas 2024. Nah ini Bapak Ibu, kami juga memasukkan jam Kombel, pertemuan Kombel di hari Rabu. Sebenarnya di sini sudah ada Bapak Ibu. Ini di sini adalah kegiatan Kombel. Jadi kami di sini tidak memakan waktu, artinya membubarkan anak, begitu nih tidak. Anak itu pulang jam 13, kalau hari Rabu itu 12.40 kalau nggak salah itu. Setelah itu sambil menunggu presensi jam 2 kita berkumpul Bapak Ibu. Bapak Lutis dan lain sebagainya, kita nonton bareng di sini. Ini acaranya kami nonton bareng PMM begitu. Ambil makan siang. Iya. Bawa sendiri-sendiri Pak. Karena di Darapuri nggak ada warungnya, jauh Pak, jauh arah pesisir. Ya di sini. Nah ini Bapak Ibu, ini kami mengadakan kegiatannya di sini. Terus kemudian, nah ini yang pertama. Terus selanjutnya ini juga kami menggunakan dana yang tadi, yang kemarin Bapak tadi Pak mendapatkan asdana kinerja nggih, 3 pos kinerja 35 juta kami manfaatkan untuk membeli 20 juta itu untuk beli buku fiksi karena bukunya yang di gudang sudah dihapus gitu. Jadi ya pokoknya beli buku gitu kan. Kita target 2024 literasi akreditasi, itu target Bapak Ibu. Jadi 20 juta 35 itu kita gunakan untuk workshop 2 kali, untuk buku yang terbaru, untuk PP namanya Pancasila itu yang terbaru, alhamdulillah kita sudah punya, yang CP-nya sudah baru itu. Nah ini yang selanjutnya adalah workshop. Jadi kami menggunakan rekomendasi di rapat pendidikan untuk kegiatan Bapak Ibu guru adalah pertama untuk belajar di PMM terkait ini iklim sekolah aman. Yang kedua kami mengundang, pasti akan ada pertanyaan kenapa yang diundang itu kepala bidang, bukan dari dinas menangani anak-anak itu, perlindungan anak dan lain sebagainya. Di bulan September Bapak Ibu saya berkomunikasi dengan dinas pendidikan begini, Pak boleh tidak saya mengundang dari dinas, saya tidak mau mengundang dari rumah sakit, psikolog kayak gitu nggak mau. Kenapa? Pasti tidak akan didengarkan oleh guru saya. Saya begitu Bapak Ibu. Saya sudah pesimis terlebih dahulu. Ya, karena zona kami ada di zona nyaman Bapak Ibu. Sekolah kami karena 2 tahun tidak punya kepala sekolah kan nyaman sekali. Merdekanya luar biasa. Itu dia. Sampai pintu sekolah saja nggak punya pintu, kelas saja bobol semua Bapak Ibu. Ada 18 itu yang rusak, itu tidak ada pintunya, sekitar 6 atau 7 gitu. Sampai seperti itu. Jadi kami mengundang kepala bidang memang. Jadi di sini disampaikan tentang iklim sekolah aman, kompetensi guru, tentang perdirjen 2626 itu juga di sini Bapak Ibu. Ini workshop yang pertama ada di bulan Oktober. Nah, di bulan November awal kami menyelesaikan semua di kegiatannya kami selesaikan di November awal, maksimal di tanggal 5 kemarin. Di sini ada workshop TKC. Ini desain Canva, desain kreatif Canva untuk menyelesaikan aksi nyata di PMM. Ini memang kami paksakan Bapak Ibu, gurunya harus selesai. Ini kami juga mengundang narasumber dari luar sekolah ini. Dan di sini Bapak Ibu kami paksakan juga untuk menggunakan Chromebook-nya. Kalau tidak dipaksa, Allahumma paksa, mboten lampah Bapak Ibu. Pokoknya begitu kami paksakan dan alhamdulillah yang ibu-ibu, kombelnya ibu-ibu. Saya membuat kombel sendiri juga Pak.
Jadi kombel emak-emak Bapak Ibu. Karena yang bapak-bapak pangapunten nggih. Nah, bapak-bapak biasanya kalau sudah sampai di rumah mungkin sudah sibuk dan lain sebagainya. Kalau istirahat mungkin juga melipir kemana begitu. Kalau ibu-ibu sambil ngerumpi sambil menyelesaikan video tergedeng gitu nggih, hari-hari begitu. Nah, ini alhamdulillah kemarin untuk iklim yang perundungan memang saya wajibkan menyelesaikan yang perundungan terlebih dahulu, harus sudah selesai sampai unggah aksi nyata. Saya kuatkan ke Bapak Ibu guru begini, Bapak Ibu besok akan ada validasi mulai tanggal 20 November sampai 20 Desember. Aksi nyata Bapak Ibu akan divalidasi. Sedikit rajin nggih, garap. Begitu Bapak Ibu. Karena informasinya per tanggal 20 sampai 20 Desember akan ada validasi dari teman-teman validator di 2023 ini. Kalau saya validator di tahun 2022 Bapak Ibu. Di tahun 2022 mendapat surat cinta dari Kemendikbud untuk memvalidasi aksi nyata teman-teman di PNM. Jadi ini adalah aksi nyata atau berbagi taktik baik untuk teman-teman Bapak Ibu guru. Nah, di hari yang kedua ini untuk PNM ini, karena ini desain Canva Bapak Ibu, kami juga menggunakan, nggak ada fotonya. Ada beberapa anak yang kami ikutkan di sini. Anak adalah tim kreativitas. Untuk anak-anak OSIS ada 3-4 anak kami ajak untuk mengikuti kegiatan ini juga. Ini Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya setelah acara nobar nih Bapak Ibu, setelah acara nobar Bapak Ibu guru, kemudian kami mengadakan juga untuk anak-anak seminar anak. Kami mengundang 3 narasumber, ya, dari Babinsa, dari Koramil itu, terus yang satunya dari Puskesmas itu. Terus di sini ada foto biru-biru, ini adalah adik-adik KKN dari UMP. Adik-adik KKN itu mengajukan proposal di bulan Juli. Saya tidak langsung menerimakan, langsung saya pinjam programnya, terus saya padukan, kolaborasikan dengan program yang ada di sekolah. Kami minta sekalian. Jadi ya kalau orang Jawa bilang idep-idep gitu ya, idep-idep orang duit. Jadi ada narasumber gratis gitu Bapak Ibu. Jadi kami menguatkan adik-adik KKN, ini loh materinya nanti ini. Adik-adik di sini itu seperti ini. Alhamdulillah mereka mau di akhirnya. Kebetulan di sini ada dari Malaysia 2 mahasiswa, yang 4 dari Indonesia gitu. Jadi ini adalah aktivitas anak-anak Bapak Ibu. Ada menggunakan Chromebook, terus kemudian membuat poster bullying ini juga kami tempel menjadi di tembok-tembok, itulah hasil karya anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu, ombelnya emak-emak. Kami juga mengisi waktu luangnya ibu-ibu. Kalau yang bapak-bapak untuk sementara belum. Untuk ibu-ibu, khusus yang ibu-ibu, memang untuk mencapai ke branding kami beken ya Bapak Ibu, K-nya itu kreatif, B-nya itu berintak, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, E-nya itu elegan, K-nya itu kreatif, E yang kedua itu empati dan jiwa nasionalisme. Nah, ini untuk ibu gurunya saya begini, bagaimana kita mau mencetak anak-anak yang kreatif kalau gurunya saja berdiam diri? Yuk kita bareng-bareng, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kami membuat ekoprint. Nah, ini sebagai bekal Bapak Ibu guru untuk P5 di 2024, insya Allah di bulan Januari, jadi ekoprint. Kemudian, nah ini juga, ini adalah bagian dari untuk Syara Demokrasi, juga bagian atau P5. Ini kami hanya satu semester hanya mengambil 1 tema Bapak Ibu. Oke, kenapa kami hanya mengambil 1? Ada polemik di sekolah kami bahwa pemahaman P5 itu reguler gitu. Belum waktu itu masih alot, saya ajak ke blok, ke sistem blok gitu. Jadi ketika saya di sana Bapak Ibu, sampai jam 9, jam setengah 10, anak-anak itu masih berkeliaran kelas 7. Ketika saya tanya, Mas, Nduk, kamu pelajaran apa? P5-nya apa? Itu Bu, tadi sudah sholat duha, habis itu terus hafalan apa? Itu anak sudah, terus ya sudah. Jadi P5-nya seperti itu. Jadi karena pemahaman gitu Bapak Ibu, akhirnya kami bawa untuk perlahan ke blok supaya lebih tertata begitu. Jadi terus kenapa kami hanya mengambil 1? Karena di bulan Januari kami ada HUT sekolah, jadi biar ada progres ke sana.
Dan saya juga mencoba untuk ke teman-teman bahwa yang namanya P5 itu tidak harus menghasilkan sebuah produk. Oke, tidak harus seperti itu. Yang penting di sana adalah capaian profil pelajar Pancasilanya memang optimal gitu untuk membawa anak-anak. Dan disinilah Bapak Ibu kami menemukan yang namanya perundungan. Jadi betul-betul ini berarti anak-anak betul-betul mengalami yang namanya pesta demokrasi Bapak Ibu. Jadi ada calon sampai ya hampir seperti tawuran lah begitu. Dan itu betul-betul terjadi. Jadi karena ada kandidatnya yang tidak jadi begitulah ya. Jadi penanganan teman-teman tim bullying itu ada di sini. Jadi setelah masa kampanye ada pemblokiran lah istilahnya. Ojo milih kaya begitu. Nah, luar biasa. Ini Bapak Ibu. Terus ini yang terakhir dari aksi kami mencoba untuk mengoptimalisasi budaya positif beken Bapak Ibu. Ini setiap pagi kami kumandangkan jadwal beken itu apa hari Senin, apa Selasa, apa begitu Bapak Ibu. Nah ini kenapa saya memilih senyum sapa salam tadinya hanya 5S ya. Kami menambahkan sederhana, saya masuk ke sana luar biasa, anak perempuan, saya kalah dengan anak-anak sana Bapak Ibu. Dandanane, karena orang tuanya banyak yang di luar negeri, gelangnya gombyong-gombyong. Akhirnya ketika di depan saya mencoba menanamkan anak-anak untuk hidup sederhana, begitu walaupun orang tuanya kaya melimpah, tapi untuk ditabung dan lain sebagainya. Itu di situ. Terus kemudian di sini untuk mempersiapkan literasi di 2024 nanti, kami juga memanfaatkan aset yang ada, batu yang berserakan dari daerah BRIN Karang Sambung kami kemas kembali menjadi geopark kecil untuk batu-batuan. Di sini ada rally rehat literasi Bapak Ibu. Ketika anak-anak istirahat kita boyong anak-anak ke area spot yang tadi itu. Terus kemudian di sini ada asma pelgi, ini adalah asmaul husna, dan apel pagi ini wajib memang setiap pagi jam 7 kurang 10 menit. Terus ada nyabar Bapak Ibu, nyanyi bareng. Yang pertama Indonesia Raya itu jam 10 lebih 10 menit. Itu ada nyanyi bareng di sana Indonesia Raya, dan lagu kebangsaan atau lagu nasional ada di 5 menit terakhir sebelum pulang sekolah. Di sini juga ada saran. Jadi pembiasaan kami ada di hari Sabtu Bapak Ibu. Ada saran Sabtu kebugaran, gurunya ketika ke pantai main football. Anak-anaknya juga ikut bersama bermain di sana, ini sesekali jalan-jalan. Untuk kebersihan kami juga bersih pantai Bapak Ibu, karena kami dekat sekali dengan pantai. Terus ada Sabtu Religi. Sabtu Religi ini menjadi program unggulan kami di 2023-2024 karena ada target untuk anak-anak kelas 9 hafal Yasin di satu semester ini gitu. Terus kelas 7 surat apa, kelas 8 surat apa. Ini menjadi target kami atau sekolah kami memiliki budaya tersendiri untuk yang sare atau Sabtu religi. Kemudian ada sasi Sabtu kedisiplinan. Ini seperti biasa nih Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak-anak, potong kuku, rambut dan lain sebagainya. Nah, adapun hasilnya, ini kami hasilnya tidak menggunakan angket dan lain sebagainya. Kami baru wawancara saja menggunakan kualitatif saja Bapak Ibu. Ini terjadi penurunan keluhan anak-anak. Alhamdulillah ya ada 1-2 lah, tidak seberapa penting itu. Terus di sini alhamdulillah dari 32 guru sudah 21 guru yang unggah aksi nyata untuk topik iklim sekolah yang perundungan. Itu terus kegiatan Kombel memang baru berjalan 20% dari jumlah guru dan ruang waktu yang disediakan. Hari Rabu itu biasanya kalau sudah dapat makan terus kami kondur itu karena rumahnya dekat gitu. Itu seperti itu Pak. Di mana? Yaitu rumahnya kan dekat-dekat Pak. Kita kan misalkan sudah makan siang, ada makan siangnya gitu, kita beli bakso atau beli apa. Jadi ya sudah dapat makannya terus pada pulang gitu. Jadi dapat kumpulnya makan. Akhirnya kadang-kadang teman-teman begini. Pokoknya kalau yang tidak duduk di sini tidak usah ngambil makan, kadang-kadang seperti itu. Jadi rumahnya dekat-dekat Pak, Bapak Ibu gurunya. Jadi jamnya tidak 37 tadi ya? Iya, betul sekali. Jadi kami sudah selalu menguatkan seperti itu, maka kami mengundangnya dari dinas seperti itu ketika ada workshop gitu Pak, tidak. Terus yang kemudian ini adalah masukan juga ada dari anak-anak. Nanti insya Allah untuk budayanya kita optimalkan. Jika di budayanya jam 10 juga Bapak Ibu gurunya melipir Bapak Ibu. Alasannya ngopi, ngeteh begitu. Jadi jam 10 anak-anaknya nyanyi Indonesia Raya, kalau pecicilan gurunya jalan ke kantor.
Terus seperti itu. Padahal tujuan kami adalah untuk merefresh anak-anak karena jam setengah 10 kan sudah masuk kelas, jam istirahat pertama. Terus, nah ini Bapak Ibu, ini RTL-nya kami di 2024. Alhamdulillah kemarin sudah selesai, kita masukkan ke ARKAS 2024, RAPBS-nya kami sudah memasukkan. Di sini ada literasi, kami membuat ada istilah dilanjut literasi digital lanjutkan untuk berkreativitas, wujudkan profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan spot literasi. Pusat WiFi kami pusatkan di satu tempat karena di kelas-kelas kami kemarin hari 2, ini 1 minggu ini hari Senin kita cabut semuanya yang di kelas karena tidak ada jaringan. Di kelas-kelas tidak tidak maksimal begitu.